Dan pertanyaan yang paling utama pasti akan berkisar, kenapa emas nggak turun banyak ya? Padahal Powell mengecewakan market. Dan itu yang akan kita coba lihat dari sisi grafiknya. Setelah fundamental tadi kita sudah bahas bahwasanya meskipun mengecewakan tapi ada isyarat bahwa masih tetap terbuka kalau data tersebut memenuhi persyaratan. Oke, kita lihat dari US Treasury terlebih dulu. Nah, di sini kondisinya adalah persis dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan dia masih tetap turun dan berada di luar jalur dari trend chart. Oleh karena itu, sebetulnya kita tinggal bergantung kepada pergerakan berikutnya. Cuman di sini hati-hati teman-teman. Kalau saya tarik garis data di situ, nah, inilah yang menyebabkan kenapa dia tidak turun banyak waktu pernyataan. Bahkan ya kita anggap saja bahwa Powell itu less dovish sehingga harusnya kita dapatkan kenaikan untuk US Treasury yield. Malah sebetulnya dia ditutup dengan bearish, tapi untuk pagi ini oke lah, dia katakanlah untuk rebound. Masalahnya lagi teman-teman, untuk masalah rebound ini, apakah dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi apa tidak? Kita coba lihat dari sekilas. Kita fokuskan dengan pergerakan di sisi sini. Kalau misalnya kita lihat, perhatikan dengan zona-zona yang terjadi, maka kemungkinan potensinya, kalaupun saya asumsikan inilah support yang relatif kuat, lalu kemudian katakanlah mungkin ada harapan untuk rebound, maka yes, rebound itu kemungkinan akan menguji kembali area resisten yang juga sebelumnya menjadi area support dari trend channel. Dengan kata lain, retest resisten itu sangat memungkinkan. Kemudian nextnya adalah pertanyaan kita akan menuju kepada 4,089% tersebut. Apakah dia akan ditembus atau tidak? Kalau saya berasumsi bahwa sisi kiri dengan sisi kanan akan relatif sama, maka kemungkinan kita akan dapatkan jawabannya setelah hari ini atau bahkan setelah non-farm payroll. Artinya, sangat memungkinkan pula dia akan terjadi rejection turun, sehingga yang Anda lihat adalah pembentukan proyeksi dari pola head and shoulder. Itu pun kalau terjadi. Tentunya yang diharapkan adalah kita akan lihat jawabannya apakah area 4,089 tersebut itu ditembus apa tidak. Kalau ditembus, abaikan terkait dengan head and shoulder, karena kemungkinan semua pemicunya adalah konflik dari data ekonomi, yaitu data NFP dan juga tingkat pengangguran besok malam. Nah, untuk malam ini, berarti kalau misalnya kita lihat asumsinya adalah saya melihat ada kondisi di mana dia potential rebound. Bahkan kalau Anda lihat di grafik 4 sangat jelas, Fibonacci retracement sudah sentuh sampai level 100%. Dan kalau seperti ini saya hapus saja karena targetnya sudah kena. Dan kita ambil dari proyeksi yang terdekat. Artinya di sini kalaupun teman-teman mau ambil Fibonacci retracement lagi, pastikan wave terakhir. Dan saya tarik dari sisi situ sampai ke bottom yang terakhir kemarin. Oke, ini adalah arealnya. Nah, oleh karenanya sekarang kita berpedoman kepada areal-areal penting lainnya, yaitu seperti biasa 38% ataupun 50% dan 61,8% sebagai trigger ataupun pemicu reversal. Jadi dalam artian, selama dia tidak naik di atas 61,8%, saya rasa yang Anda lihat saat ini hanyalah sebagai kenaikan sementara, temporary uptrend. Jadi kalaupun misalkan kita asumsikan 3 level tadi, baik 38,2%, 50%, atau bahkan yang terkecil 23,6%, sangat mungkin untuk terjadi rejection. Itu dengan catatan, kalau nanti malam klip pengangguran gua relatif berada di data yang lebih tinggi daripada ekspektasi, dan ISM Manufacturing PMI, itu yang harus kita garis bawahi. Karena saya yakin data ISM akan lebih memicu daripada data klip pengangguran mingguan yang sebetulnya sudah terbaca range-nya tidak banyak perubahan. Oke, jadi ceritanya dari situ kita hanya melihat sampai malam. Artinya, walaupun pagi tadi kita merekomendasikan sell untuk pound sterling, sell untuk gold, atau bahkan untuk crude oil, maka perhatikan di malam hari, sekitar jam 8 malam atau memasuki sesi New York, termasuk untuk data ekonomi ISM Manufacturing. Kalau ternyata dia gagal naik, maka hati-hati, maka kemungkinan semua reverse. Artinya apa yang tadi kita sudah tayangkan terkait dengan sell everything, tapi bisa saja menjadi buy everything di malam hari kalau datanya sesuai. Dan itu berarti akan tergantung dari apakah strategi dari technical ini betul-betul terjadi apa tidak. Di sisi lain, jangan lupakan juga kita harus melihat dari sisi DXY atau indeks dolarnya yang ternyata dalam hal ini jalurnya masih tetap konsisten dengan apa yang kita gambarkan sebelumnya. Jadi ya saya rasa biarkan saja dia untuk menyelesaikan target utamanya, karena di sini kita masih melihat ada potensi untuk kenaikan sampai at least di teritori 104.40-an ya. Dan setelah itu baru kita akan dapatkan jawaban. Seperti biasa, non-farm payroll saya rasa yang paling memicu terkait dengan US dollar ini. Tapi ISM Manufacturing PMI nanti malam
mungkin hanya sedikit. Jadi saya tidak akan kaget kalau dolar berlawanan lagi dengan imbal hasil treasury ataupun treasury yield. Nah, ini yang kita harapkan karena kita asumsikan kenaikan dianggap sudah selesai. Saya asumsikan di sini 1, 2, kemudian ini 3, ini 4, dan akhirnya 5. Maka kemungkinan selesai itu baru akan terjadi correction ataupun penurunan. Di sisi lain, grafik daily-nya sangat menunjukkan area yang sideways. Lagi-lagi kita tidak bergerak banyak, jadi sebetulnya kita masih tetap harus menunggu sampai akhir pekan ini non-farm payroll. Dari grafik pound sterling terlebih dulu, ya, yang saya dapatkan di sini adalah descending triangle untuk saat ini belum selesai, belum confirm. Kita mungkin akan melihat jawabannya nanti sore ataupun nanti malam saat BOE, Bank of England, memberikan pernyataan ataupun pengumumannya. Oke, sekilas tentang posisi dari descending triangle-nya. Kalau kita perhatikan bagian high yang lebih rendah, of course ini adalah potensi untuk penekanan di mana sisi supportnya relatif datar dan itu berarti lebih confirm, lebih besar kemungkinannya untuk potensi tembus level support. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan juga sangat potensial untuk mengalami kenaikan kalau misalkan muncul dengan katakanlah pengumuman yang mengejutkan dari BOE termasuk pernyataan dari Andrew Bailey. Oke, jadi uptrend, kemudian inilah konsolidasinya dan harusnya kita dapatkan penurunannya, tapi ternyata di sini sangat mungkin dia terjadi kenaikan. Jadi hati-hati ya, kemungkinan semua itu akan dituju ataupun ditentukan oleh pernyataan dari Andrew Bailey. Termasuk juga MPC voting, kalau ternyata mereka masih tetap banyak yang mendukung untuk kenaikan suku bunga, katakanlah 3 orang dari 9 orang itu masih cukup, sehingga akhirnya masih bisa memaksakan diri sampai 1.2830 atau bahkan lebih tinggi. Satu sisi, kalau ternyata kita dapatkan apa yang kita inginkan, bahwasannya kemungkinan mereka tetap less hawkish atau bahkan terpaksa less hawkish, maka kita asumsikan penurunan yang bisa terjadi. Well, secara teknis, teorinya adalah penurunan level support, tapi secara real kita belum tentu mendapatkan penembusan di bawah level 1.2600. Di grafik keempatnya, lagi-lagi kita kemarin dibayangi dengan level 61.8%, tapi pagi ini dia sudah berada di bawah 61.8%. That means strategi untuk melakukan sell masih tetap pertahankan, jadi saya asumsikan kita akan segera menuju level 1.2600 atau 1.2590. Tapi hati-hati teman-teman, karena berhubung tinggal beberapa jam lagi, sekitar 1 jam ke depan kita cuma dapatkan data PMI ya, PMI manufacturer dari Inggris, dan apapun bisa terjadi. Kalau misalkan datanya kuat, berarti akan ada perlawanan di situ, ada pantulan. Tapi kalau relatif lebih lemah, kita mungkin akan dapat penurunan sebelum pengumuman BOE. Dan akhirnya, penentunya, of course, kalau dia sudah turun duluan, apa kita akan dapat kenaikan setelah BOE-nya mengatakan yang lebih hawkish? Mungkin saja. Tapi juga bukan mustahil kalau ternyata dia sudah mantul duluan sebelum BOE, barulah BOE itu menekan penurunan. Jadi saya untuk sementara ini masih tetap sell, tapi hati-hati di level 1.2600. Kalau diperlukan untuk mengubah strategi, silakan ubah strateginya menjadi buy sesuai dengan kriteria yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau tidak, tetap pertahankan sell, tapi hati-hati dengan penurunan di level 1.2550 ataupun 1.2500. Nah, untuk crude oil, untuk sementara waktu, yes, kita tetap sell terlebih dulu sampai at least area 7480-an atau 7380-an. Untuk saat ini tertahan 7560-an, tapi kalau lihat dari candlestick, 2 candlestick itu adalah yang terakhir kita sebut dengan bearish engulfing. Jadi gagal kemarin piercing line-nya atau piercing pattern-nya, dan kemudian dia turun dengan candle panjang. Jadi kita asumsikan WFC, nanti terlebih dulu. Nah, untuk grafik keempatnya, jelas karena kemarin dia sempat memberikan ekspektasi yang cukup tinggi karena rejection, tapi ternyata akhirnya kemarin setelah FOMC gagal memberikan kepastian ataupun kehendak dari market, dia langsung jebol pertahanan. Dan untuk saat ini, area resisten adalah level 76.10 dan sekarang berada di 76.40, that's okay, dan itu masih tetap ada di kisaran dan kita tidak melihatnya sebagai penembusan ya. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, maka target yang paling potensial itu adalah di target area ini. Itu adalah 74.50-an, dan itu persis dengan apa yang kita gambarkan di grafik dulu tadi. Artinya, kalau kita asumsikan ini adalah sudah break area support dan berubah tren menjadi bearish, maka resisten 76 itu sangat cocok untuk lakukan sell, dan pagi ini kita pertahankan sell tersebut sampai at least bertemu level 7450 atau 7500 ya, karena kita harus waspada juga. In case ternyata ada pengumuman yang cukup mengembirakan, maksud saya mungkin ada kemungkinan kecenderungannya bayang-bayang dari geopolitik, tapi kita tidak bisa mengabaikan juga kemungkinan pemangkasan produksi lebih lanjut dari pertemuan teknis OPEC.
dan itu berarti akan rebound kembali. Jadi hati-hati kalau sudah ketemu level area 7450-an, segera exit. Saya tidak mau menakutkan Anda, tapi sangat memungkinkan juga untuk harga berbalik naik sampai teritori 78. Jadi hati-hati dengan stop loss, Anda wajib untuk menggunakannya. Nah, sementara untuk gold, kita lihat di sini lagi-lagi untuk kedua kalinya setelah sebelumnya dia sempat spike sampai level 2048, gagal, lalu kemudian turun, tertahan di 2028, kemudian naik kembali kemarin sebelum FMC setelah data ADP yang mengecewakan, dia naik ke level 2055, tapi saat FMC kembali mengecewakan dan dia turun mendekati 2028. Ingat, mendekati 2028 bukan berarti sentuh 2028, tapi yes, that's quite close enough ya. Dan teritorinya adalah teritori dari support trend line. Jadi kalau kita lihat di sini, sebetulnya sangat wajar pagi tadi betul-betul terjadi rebound karena bounty hunting dia mendorong harga kenaikan ke level tersebut. Nah, tapi apa yang kita lihat di sini? Yes, posisinya dia tidak juga berkutik di area 2048-2050. Itulah sebabnya high untuk saat ini tertahan 2049. So, rekomendasi kami sell tadi pagi masih tetap kita pertahankan, tapi dengan catatan kalau misalkan dia sudah bertemu 2038, 2033 atau bahkan 2028, saya rekomendasikan Anda untuk stop sell ya. Jadi artinya berhentilah untuk sellnya dan segera exit, lalu kemudian wait and see sampai data ekonomi ISM Manufacturing PMI. Atau kalau mau aman, Anda exit lalu kemudian wait and see, sediakan peluru sampai November besok. Karena bisa saja yang terjadi adalah kebalikannya. Karena kita lihat tadi malam reaksi ataupun respon dari pengumuman ataupun kekecewaan dari pernyataan Powell ternyata tidak begitu dalam. Hal ini karena lagi-lagi Powell memberikan rekomendasi bahwa sangat memungkinkan, sangat terbuka juga untuk potensi untuk pemangkasan lebih cepat kalau data memungkinkan. Dan itu berarti non-farm payroll atau CPI. Satu sisi, grafik keempat setelah penembusan dari level resistance sebelumnya, kita punya trend channel, walaupun sempat dia tembus tapi false breakout. Ya mungkin tidak disebut false breakout ya, malah dia kecenderungan real body ada di atas. Cuman di sini potensi penurunannya kita masih bisa harapkan sampai teritori ini. Jadi ini masih bergabung antara support ataupun trend line sebelumnya yang sekarang berperan jadi support, dan itu adalah 2026. Itulah sebabnya sangat wajar kalau tadi saya sebutkan hati-hati kalau penurunan sudah mendekati 2033 atau 2028. Well, apakah bisa untuk melakukan switch strategi menjadi baik kembali? Tergantung. Apakah ISM Manufacturing PMI nanti malam bagus atau tidak? Itu yang akan menjadi rekomendasi kami.